Hai Sobat Alam, selamat bertemu lagi di channel Jaya Guru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keluasan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Cerita tentang gunung dan misterinya sepertinya tak pernah usai. Di era milenial, mudah kita mencari cerita-cerita misteri, entah hayalan, karangan semata, sampai kisah nyata yang memang ada. Di tahun 90-an, untuk mendapatkan cerita atau kisah misteri, pembaca harus membeli sebuah surat kabar atau majalah. Salah satunya kisah yang saya berikan kali ini adalah kisah nyata pendakian gabungan yang diadakan salah satu SMA negeri di Jakarta pada tahun 1990. Cerita ini pernah saya kirimkan ke redaksi majalah Anita Cemerlang kala itu. Bagaimanakah cerita mereka saat mendaki Gunung Gede Pangrango? Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar jejak channel ini dapat ditemukan. September 1990. Sore hari, angin gunung berhembus lambat, namun udara dingin terasa menusuk kulit. Kelompok pencinta alam Palisa, pencinta alam SMA Negeri 51 Jakarta malam itu melaksanakan ekspedisinya di Gunung Gede Pangrango. Kelompok ini berencana akan membuka jalur tembusan dari kandang badak yang akan menyusur lembah Punggungan kiri bawah. Menurut Rinaldi, senior dari kelompok itu, ia pernah menemukan jalan dan membuka jalur mulai dari kawah hingga menemukan suatu tempat yang lapang dan eksotik. Tim beranggotakan 13 orang itu, 7 orang pria dan 6 orang wanita, lengkap dengan segala peralatan dan logistik untuk 4 hari. Setelah melakukan registrasi di Resort Taman Nasional Gede Pangrango, mereka berangkat lepas maghrib. Malam itu cuaca sangat mendukung. Bulan purnama nampak indah bersinar terang, seolah lampu alam menerangi perjalanan. Tim yang dipimpin oleh Rinaldi terus bergerak melewati beberapa shelter. Ada 5 anggota yang baru pertama kali menginjakan kaki Gunung Gede. Dian, Tika, Mala, Taufik, dan Indra. Selebihnya 8 orang, Rinaldi, Bama, Iskandar, Denny, Iwan, Putri, Caca, dan Risa. Sesekali mereka break untuk sekedar melepas lelah dengan meneguk air mineral. Tak ada kendala, tim terus bergerak, hanya suara napas dan derap sepatu yang terdengar menggerus jalan berbatu, hingga tak terasa sudah mendekati aliran air panas. Beberapa kelompok lain bertemu di aliran panas. Antrian pada malam itu melambat pada saat melewati titian batu yang mengepulkan asap belerang dan perlu kewaspadaan saat menginjak titian batu. Perlu keseimbangan tubuh yang prima. Tiba di kandang badak tim Rinaldi jam 1 malam. Mereka langsung membuka tenda. Ada 4 tenda yang didirikan. Mala, Caca, dan Dian menempati satu tenda. Putri, Tika, dan Risa menempati tenda terpisah. Ketujuh pria juga membuka tenda diisi 4 orang dan 3 orang. Setelah semua tenda didirikan, tim Rinaldi mulai membuka perbekalan dan memasak. 3 tenda saling berhadapan, kecuali tenda Mala, Caca, dan Dian agak jauh lebih ke atas karena tempat di pelataran kandang badak terisi tenda pendaki lain. Udara dingin kandang badak menggigit kulit. Denny dan Bama mulai menyalakan api unggun kecil, sekedar mengurangi hawa dingin yang kian menusuk. Lampu badai gantung menerangi setiap tenda. Kadang api lampu itu mengecil terkena terpaan angin. Malam itu, setelah memasak dan menyantap makan malam, tim Rinaldi mulai menelusup ke kantong tidur masing-masing. Sebenarnya mata belum mengantuk, tapi karena hawa dingin yang memaksa mereka merebahkan tubuh. Mala dan Caca pun masih mengobrol seraya merapatkan sleeping bag. "Mala, lu udah tidur?" tanya Dian. "Belum," saut Mala. "Gua keluar dulu ya, mau bikin energen." "Ya," saut Mala pendek.
Dian menurunkan resleting tenda. Udara sangat dingin berhembus masuk. Di luar tenda, Dian menyalakan kompor portable. Ia memang sudah familiar dalam menggunakan alat itu. "Mau pipis gua nih," ucap Dian membuka pintu tenda. Mala menyorotkan senter ke arah pohon. "Di situ aja Dian," ujar Mala mengarahkan senternya. Dian berjalan mengikuti sinar senter. Kemudian ia melanjutkan obrolan dengan Caca di dalam tenda. Selesai buang air kecil, Dian kembali berjalan menuju tenda. Sebelum sampai tenda, Dian mendengar suara seseorang yang agak parau di sampingnya. "Hai, sedang apa?" tanya Dian berhenti. "Punya senter enggak? Aku kedinginan," ucap seseorang yang ternyata wanita. Dian perlahan menghampiri wanita itu. "Sendirian ya kamu? Tendanya di mana?" Dian malah balik bertanya. "Ya, aku sendiri, sedang tunggu tim yang dijemput aku. Tim yang akan menjemput aku sebentar lagi datang," ucap wanita itu. Dian lalu mengajak wanita itu ke tendanya. Depan tenda, Dian sudah tak mendengar suara Mala dan Caca, mungkin sudah tertidur. "Tunggu ya, aku ambil parafin," ujar Dian. Lalu ia mulai membakar parafin dan menambah ranting-ranting ke api yang mengecil. Nyala api mulai membesar, menerangi wanita itu. Wajah cantiknya sekilas terlihat dengan rambut sebahu. Ia memakai penutup kepala layaknya seorang pendaki, tapi terlihat lelah dan sayu sorot matanya. "Aku buatkan minuman ya?" tanya Dian. Wanita itu tak menjawab. Dian menuangkan serbuk jahe manis yang biasa ia kantongi. Kedua wanita itu lantas berbincang-bincang di depan api unggun. Wanita itu bernama Riris. Ia mendaki bersama temannya Hendra. Riris sedang menunggu tim yang akan menjemput, katanya. "Teman kamu Hendra di mana?" "Ada dalam tenda, dia sakit." "Sudah ada yang menolong, tinggal tunggu dijemput," ujar Riris dengan suara lemah. Berkali-kali Dian menyuruh wanita itu untuk minum pemberiannya, tapi wanita itu hanya menganggukkan kepala. "Saya suka dengan api, karena sudah lama saya kedinginan," ucap wanita itu lirih. "Saya rindu pulang ke rumah, orang tua pasti sedang mencari, karena saya tidak izin waktu pergi," lanjut Riris. Dian mengajak Riris untuk masuk dalam tenda, tapi ia menolak karena masih menunggu tim yang menjemput. Dian lalu mengeluarkan makanan ringan dan ditaruh di dekat api unggun. Setelah itu ia izin untuk masuk dalam tenda. Wanita itu, Riris, hanya menganggukkan kepala. "Mala, Caca, sudah pada tidur belum? Itu di luar tenda ada cewek sendiri, kasihan," ucap Dian, memanggil-manggil. Mala mulai bergeliat dan bangkit mengintip dari resleting tenda. "Udah nggak ada," ujar Mala. Caca pun menyibakkan daun pintu tenda dan coba melihat, tapi memang tak nampak siapapun. Wanita itu mungkin sudah dijemput timnya, pikir Dian. Malam itu mereka beristirahat dengan nyenyak. Esok pagi, Rinaldi dan anggotanya mulai berkemas untuk menelusuri jalur tembusan kawah. Sebenarnya rekan timnya pun kurang begitu paham jalur tembusan kawah mana yang akan ditelusuri. Setelah sarapan, mereka pun bergerak mengikuti peta militer yang dibawa Rinaldi. Jalur terkadang mendaki, sesekali menurun. Rinaldi dan Denny memimpin di depan, diikuti Mala, Iskandar, Dian, dan Caca. Bama menjadi sweeper. Cuaca siang itu kurang bersahabat. Kabut tebal perlahan turun, menggulung kaki gunung. Rinaldi mulai memangkas ranting dahan karena jalur mulai menyempit. Kurang lebih 1 jam berjalan, hujan mulai turun rintik-rintik. Satu persatu mereka mulai membuka ponco untuk melindungi dari guyuran hujan. Rinaldi mulai berlari kecil mencari spot untuk mendirikan tenda. Denny dan Rinaldi mulai membabat ranting-ranting pohon untuk membuka tempat camp. Anggotanya mulai kocar-kacir mencari tempat camp karena jalan lereng sangat sempit.
Dian, Mala, dan Caca berlari ke arah atas lagi. Iskandar berusaha mengejar ketiga cewek itu, namun naas, ia malah terpleset. Bama selaku sweeper pun merasa gentar karena hujan semakin deras bercampur kabut. Jarak pandang pun terhalang hanya 5 meter ke depan. Beberapa teman lainnya merapotkan jas hujannya masih membungkuk menghalau badai yang tiba-tiba. Bama berteriak kepada rekannya untuk tidak menjauh dari rombongan. Tim yang tadinya kompak kini mulai pecah. Beberapa kali ia menenangkan rekannya. Taufik dan Indra serta Iwan masih berdiri tenang bersama Putri, Risa, dan Tika. Kembali ke Dian, Mala, dan Caca yang berlari melewati Denny dan Rinaldi. Mereka berlari terus ke atas bukit di mana Iskandar sempat mengejar, namun terpleset dan tak nampak lagi. Dian, Mala, dan Caca terus berjalan lebih ke atas. Mereka menemukan suatu tempat lapang dan baik untuk membuka tenda. Dian yang sudah terlatih segera membuka tenda, dibantu Mala dan Caca. Untuk sementara mereka aman dari guyuran hujan lebat. Perlahan-lahan hujan mulai reda. Bama dan tim yang tertinggal mulai bergerak menyusul. Sekitar setengah jam berjalan terdengar suara orang memanggil. "Itu suara Iskandar," teriak Tika. Semua mencari asal suara yang memanggil Bama. Perayapi menuruni lembah. Taufik dan Indra menyusul karena mereka mendengar dan meyakini suara Iskandar dari arah bawah. Di sela pohon yang merambat, Iskandar terlihat dalam posisi terlentang. Kaki kanannya menahan beban tubuhnya yang menjuntai ke arah jurang. Bama terkejut melihat temannya yang sudah di pinggir jurang. Taufik dan Indra mengulurkan karamantel ke arah Bama dan mengikatnya di batang pohon. Bama perlahan-lahan merayap di tebing jurang untuk menggapai Iskandar yang masih bertahan dengan kakinya. Agak sulit untuk menggapai tubuh temannya itu karena tanah dan akar pohon licin akibat curahan hujan. Tapi dengan sigap, Bama akhirnya dapat menggapai tubuh Iskandar dan mengikatnya. Pelan-pelan Iskandar ditarik ke atas. Wajahnya terlihat pucat dan gemetar. Jika saja sepatunya tak terkait di sela pohon, bisa dipastikan Iskandar akan melorot ke dasar jurang. Sampai di atas, Putri, Risa, dan Tika memeriksa kondisi temannya. Tak ada yang parah, hanya pergelangan kaki kirinya terkilir saat tersangkut akar. Dengan perlahan-lahan mereka terus bergerak ke atas. Bama melihat ketua kelompoknya tengah berdiri di depan tenda. Tiba-tiba Bama menerjang Rinaldi dengan mendorong keras. Ia terlihat kesal dan marah. Rinaldi yang tak menyangka mendapat serangan dari Bama mundur terjajar dan jatuh. Semua terkejut dengan ulah Bama yang sporadis menyerang. Denny coba menahan Bama yang ingin mendekati Rinaldi, tapi justru pukulan Bama mendarat di dada kiri Denny. Beberapa teman lain menenangkan Bama. Ia mulai mereda saat teman wanitanya menenangkan. Setelah suasana kembali aman dan kondusif, mereka berkumpul untuk briefing kecil. Mereka sepakat untuk mencari anggota lain yang terpisah. Kali ini Denny menjadi sweeper di belakang. Bama, cowok bertubuh tegap itu, masih terdiam dan tak banyak bicara. Waktu menunjukkan jam 2 siang. Kabut masih melayang rendah di jalan setapak yang entah menuju kemana. Denny mulai menghitung rekan pendakinya. Rinaldi, Iskandar, Putri, Tika, Risa, Taufik, Indra, Iwan, Bama, dan dirinya. Ada 3 orang yang belum ditemukan. Ada 10, ucap Denny dalam hati. Lalu siapa yang ada di belakangnya? Denny menyadari ada langkah lain yang bukan timnya, tepat 4 meter di belakangnya. Ia sempat melirik ke belakang yang memang benar. Seorang laki-laki tak terlalu jelas wajahnya karena terhalang kabut. Pria itu terus mengikuti di belakang Denny. Celananya penuh lumpur sampai sepatu dan berbau belerang. Denny sadar ada penyusup yang ikut dalam rombongan. "Bang," ucap Denny menyapa. Lelaki itu tak menjawab, dia hanya berhenti. Denny terus bergerak.
Lu ngomong sama siapa, Den? Ada orang ikut di belakang, jawab Denny. Bama menoleh ke belakang dan tak melihat siapa-siapa. Bam, lu pernah lewat jalur ini? Tanya Denny mencoba mencairkan suasana yang gamang. Belum, tapi setahu gua ini bukan lagi gunung gede. Kita udah masuk lembah lain, ucap Bama dingin. 1 jam berjalan, mereka belum juga menemukan ketiga teman perempuannya. Karena sudah mulai lelah dan lapar, tim akhirnya membuka bivak untuk memasak dan beristirahat. Sesekali Tika, Risa, dan Putri memanggil ketiga temannya yang belum ditemukan. Aldi, lu yakin pernah kesini? Tanya Denny. Ya, waktu itu sama orang lokal 2 orang, jawab Rinaldi. Tapi ini bukan gunung gede, kita sudah masuk lembah punggungan lain. Ini udah 3 jam, ucap Bama sedikit kesal. Kalau teman kita semua udah komplit, kita balik arah, tegas Rinaldi. Sore itu, pencarian ketiga rekannya dilanjutkan. Denny, Bama, Rinaldi, dan Putri. Keempatnya segera bergegas mencari. Kembali ke Mala, Dian, dan Caca. Setelah hujan badai reda, mereka pun menunggu rekannya lainnya. Dian seperti melihat seseorang yang pernah ia jumpai. Hai Riris, di sini ya? Dian berjalan menghampiri. Saat itu Riris berdiri mematung dan membelakangi. Dian masih mengenali sweater basah dan kotor yang dipakai Riris semalam. Kamu belum pulang juga? Tanya Dian. Nanti malam aku pulang, jawab Riris dengan suara parau. Semua di sana, ucap Riris menunjukkan lereng lembah. Dian mulai heran. Temui aku di sana nanti, mereka perlu bantuan, ucap Riris. Berjalan menuruni lembah. Seketika Riris sudah lenyap di sebuah lekukan jalan. Dian, lu ngapain di situ? Teriak Mala. Kasihan Mala, ada orang minta bantuan. Itu Riris yang di depan tenda kita semalam. Napas Dian turun naik seperti ada kekhawatiran. Gak ada siapa-siapa Dian, tegur Caca. Dian hanya merenggut, meyakinkan Mala dan Caca untuk segera melakukan pertolongan. Atas desakan Dian, sore itu menjelang maghrib, ketiga wanita itu menyusuri jalan yang ditunjukkan Dian. Semakin lama, semakin menembus hutan yang pekat. Samar-samar, ketiga wanita itu melihat kumpulan tenda berdiri, berjajar, berdiri tersusun rapi. 3 wanita itu terperangah melihat tenda-tenda bagus berwarna-warni. Beberapa penerangan nampak bersinar temaram. Kita sudah sampai, ucap Dian bersorak. Ketiga wanita itu berpikir, mungkin tempat ini yang akan dituju Rinaldi dan timnya. Dian bersemangat, ia berjalan cepat mendahului Mala dan Caca. Dian, jangan, teriak Caca. Mala dan Caca terhenti seketika karena pandangan matanya kali ini berbeda di hadapannya. Justru tebing yang curam. Walau terlihat beberapa batang pisang hutan yang tumbuh di sana-sini, tak nampak tenda indah yang berjajar. Dian terlihat seperti berbicara dengan seseorang. Teman-temanku di sana. Kembali Riris menunjuk. Kenapa kamu tidak ke sana? Tempat campnya bagus banget, ucap Dian. Jangan, di sini aja minta bantuan. Ya secepatnya, ujar Riris. Dian semakin tak mengerti. Kasihan Hendra di sana, dia kedinginan, dari suara Riris. Dian terus mendekati tenda gaib itu. Suara teriakan Mala dan Caca seperti tak terdengar. Mala mulai merambat. Gelap suara binatang Mala mulai terdengar agak aneh. Di saat genting itu, Mala dan Caca melihat kilatan senter dibarengi suara yang memanggil namanya. Mala, Dian, Caca, gimana? Caca membalas teriakan temannya. Sorot senter mengarah ke wajah Mala dan Caca. Dengan sigap, Rinaldi, Bama, dan Denny mendekati Mala dan Caca yang tak dapat bergerak karena genangan lumpur setinggi betis seolah menanam kedua wanita itu.
Iskandar, Iwan, dan Indra menyusul mencari Dian yang belum terlihat. Mala dan Caca ditarik dari dalam lumpur aneh di lembah itu. Wajah kedua wanita itu sangat pucat ketakutan. Dedi dan Bama menarik tas ransel yang masih melekat di punggung Mala dan Caca. Medan yang sulit membuat Rinaldi dan timnya jatuh bangun untuk menarik kedua temannya. Perlahan-lahan Mala dan Caca mulai dapat berjalan. Putri, Tika, dan Risa menyambut tubuh keduanya dan memeluk erat. Mala dan Caca masih menunjuk ke arah Dian. Beberapa kali kedua wanita itu memanggil Dian berulang-ulang. Iskandar mendapatkan Dian dalam kondisi terendam lumpur lebih dalam. Dia memanggil Bama, Rinaldi, dan Denny. Dian sudah tak bergerak, tas punggungnya masih menopang tubuhnya. Agak sulit menjangkau tubuh wanita itu. Beberapa kali Iskandar terjatuh ke dalam genangan lumpur bercampur belerang. Denny dan Bama melempar tali webbing. Rinaldi mengikat pada akar. Beberapa batang pisang hutan akhirnya ditebas untuk pijakan kaki. Dengan sigap Rinaldi mendekati Dian, disusul Denny di belakangnya. Tangan Rinaldi berhasil meraih tubuh Dian, tapi sangat berat untuk ditarik. Denny mencoba menarik tas ransel wanita itu. Ia mulai panik karena Dian sudah tak bergerak lagi. "Tali, tali!" teriak Denny. Bama kembali melempar karamantel. Rinaldi dan Denny mengikat pada tas dan lengan Dian yang terlihat pingsan. "Tarik, tarik!" teriak Denny. Bama dan Iwan menarik tali karamantel yang cukup berat. Iskandar dan lainnya menyorotkan senter. Sedikit demi sedikit tubuh Dian dapat dikeluarkan dari genangan lumpur aneh itu. Denny menarik kaki Dian yang masih melekat erat pada lumpur. "Bantu gua, Di!" teriak Denny. Rinaldi menarik kaki Dian. Ada rasa janggal saat keduanya menarik kaki temannya itu. Keduanya seperti bukan memegang kaki Dian, karena terlihat saat senter menyorot Dian sudah ditarik seluruhnya oleh Bama yang berbadan tegap. Karena penasaran, Denny dan Rinaldi terus menarik sesuatu yang sudah dipegangnya. Sosok tubuh terlihat dipenuhi lumpur dan wajahnya separuh sudah mengelupas. Denny dan Rinaldi gemetar saat itu. Segera ia menepi, menggapai batang pisang yang banyak berdiri di lokasi itu. Dian dibopong Bama, Iskandar, dan Iwan. Malam itu cuaca cukup bersahabat dengan tubuh menggigil. Rinaldi dan tim segera meninggalkan tempat ekstrim itu. Tak banyak pembicaraan malam itu. Tubuh Dian diangkat dengan potongan kayu akar. Mereka sepertinya hendak meninggalkan tempat itu secepatnya. Suara-suara aneh terdengar di kanan kiri. Bama memberi semangat untuk terus memikul tubuh Dian. Jam 12.30 malam mereka sampai di kandang badak. Beberapa pendaki yang melihat membantu membersihkan lumpur aneh bercampur belerang yang melekat. Untungnya Dian segera tersadar dari pingsan. Ia mulai menangis. Keenam wanita itu berkumpul dan saling berpelukan. Esok harinya, kelompok pencinta alam 51 turun ditemani 2 orang ranger Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sampai di resort, Rinaldi menceritakan bahwa timnya tersesat saat hujan badai hingga masuk ke lembah tak bernama. Saat itu tak ada yang berani menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya mereka tahu ada penyusup yang ikut dalam pendakian. Akhirnya mereka pulang dengan selamat sampai di rumah. Peristiwa horor saat mendaki gunung tak membuat ketiga wanita itu jera. Berbekal bertahan hidup menghadapi resiko kematian di gunung. Caca saat ini bekerja di perusahaan ternama di Amerika Serikat dan telah lama menetap di sana. Dian telah menjadi seorang pengajar di Bilangan, Jakarta Timur. Sedangkan Mala dengan nama lengkap Sri Rosmala saat ini berpangkat Peltu dan bermarkas di Polda Metro Jaya, Jakarta. Demikian kisah heroik yang diceritakan oleh Sri Rosmala yang kami temui di komplek militer yang ia tempati.
Sampai bertemu lagi di kisah pendakian Jaya Guru Adventure lainnya. Salam rimba.